Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nurul Halida, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai animalia atau hewan. Langsung saja, apa sih animalia itu? Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Ciri-ciri dari animalia yang pertama yaitu bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi dengan sistem membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Yang kelima, dapat bergerak secara aktif, lalu umumnya bereproduksi secara seksual, dan yang terakhir memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Selanjutnya adalah klasifikasi kingdom Animalia. Kingdom ini terbagi menjadi dua, yaitu Invertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata terbagi menjadi beberapa filum. Yang pertama adalah filum Porifera, atau sering juga disebut sebagai hewan berpori atau spons. Hal ini karena sebagian besar dari spesiesnya memiliki kerangka dari serabut spongin, sehingga sebagian tubuhnya seperti spons. Di sini contohnya adalah Leucosolenia sp. Selanjutnya ada Coelenterata, yaitu hewan invertebrata yang memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip atau bentuk tabung dan medusa atau berbentuk payung dan memiliki tentakel pada tepinya. Di sini contohnya adalah ubur-ubur. Lalu ada Platyhelminthes yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang artinya pipi dan helminthes yang artinya cacing atau dapat diartikan sebagai cacing pipi. Di sini contohnya adalah cacing isap atau trematoda. Selanjutnya ada Nemathelminthes atau cacing gilig, adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Di sini contohnya adalah cacing gelang. Lalu ada Annelida, yaitu cacing dengan tubuh bersegmen yang umumnya hidup di laut, perairan tawar, dan tanah lembab. Contohnya di sini ada Polychaeta. Selanjutnya ada moluska, yaitu hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Contohnya adalah sotong. Lalu ada arthropoda yang berasal dari bahasa Latin arthos yang berarti ruas atau buku dan podos yang berarti kaki. Jika diartikan, arthropoda berarti hewan dengan ciri-ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Di sini contohnya adalah kepiting. Yang terakhir ada Echinodermata. Echinodermata merupakan filum hewan laut yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar dan di darat. Contohnya adalah bintang laut. Sama dengan invertebrata, vertebrata juga memiliki beberapa filum. Yang pertama ada filum Pisces, yaitu kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh dan memiliki jumlah spesies yang sangat beraneka ragam. Di sini contohnya adalah ikan tang kuning. Yang kedua ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan di air. Contohnya adalah kodok. Yang ketiga adalah burung. Burung merupakan hewan yang memiliki sayap sebagai alat geraknya. Contohnya di sini adalah burung sikatan bakau. Yang keempat ada mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu dan menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah sapi. Yang terakhir adalah reptil. Reptil merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan tubuhnya bersisik. Contohnya adalah komodo. Selanjutnya ada peranan kingdom Animalia. Peranan kingdom Animalia ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama adalah peran yang menguntungkan, yaitu pertama digunakan sebagai bahan industri kosmetik, contohnya yaitu ubur-ubur.
Lalu sebagai bahan obat contohnya yaitu cacing tanah sebagai obat penyakit tipus, lintah yang mengandung zat hirudin yang dapat membongkar darah yang membeku di tubuh. Lalu dapat digunakan sebagai bahan makanan, contohnya yaitu cacing wawo dan cacing palolo, telur landak laut, daging ayam, daging sapi, cumi, udang, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada peran yang merugikan. Yang pertama adalah cacing pita, Taenia saginata, dan Taenia solium hidup sebagai parasit di dalam usus manusia. Selanjutnya ada bekicot yang dapat merugikan karena dapat merusak tanaman budidaya. Lalu ada siput air tawar yang dapat merugikan karena merupakan inang perantara dari cacing hati pada hewan ternak. Lalu semua larva atau ulat pemakan daun, wereng, dan belalang dapat merusak tanaman. Lalu ada nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit demam berdarah dan Anopheles sebagai vektor penyakit malaria. Dan yang terakhir ada rayap yang dapat merusak kayu bangunan. Yang terakhir ada cara melestarikan hewan. Yang pertama yaitu menjaga habitat. Cara ini dilakukan dengan tujuan agar hewan langka tetap berada di habitatnya. Yang kedua ada penangkaran. Dilakukan dengan cara menangkap hewan dari alam bebas. Misalnya penangkaran buaya, hewan ditangkap, kemudian dirawat dan dikembangkan dalam kandang. Setelah itu, anak hasil perkembangbiakan dilepas pada habitat yang sesuai. Dan yang ketiga adalah pembuatan Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa. Taman nasional ini dibuat khusus untuk melestarikan hewan. Misalnya Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak bercula satu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.